Jadi setiap ada tumpahan kita ambil sedikit, kita pasang barisannya ini di depannya area tumpahan. Ada surveyor, Mas misalnya ada tumpahan gimana sih? Kita ambil sedikit Pak di area terdekat. Kita ambil, kita pasang barisan, kita pakai APD. APD yang kita pakai di rumah sakit itu yang pertama apron, terus sarung tangan, masker, sama penutup kepala. Terus untuk pakai Google atau kacamata, kita tetap pakai. Misalnya ada yang sudah pakai penutup kacamata, pakai kacamatanya saja nggak apa-apa. Nanti setelah kita pakai apron, kita akan pakai masker, terus Google, kepala, baru sarung tangan. Nah, ini untuk standar APD penanganan limbah ataupun bahan B3 di rumah sakit kami. Jadi kalau kita sudah ada tumpahan, kita ambil sedikit, pasang barisan, kita pasti pakai APD. Untuk pemakaian APD-nya mau disesuaikan di sini yang mana yang dulu maupun disesuaikan dengan PPI ataupun badan kesehatan lingkungan. Jadi semua limbah kita tutup. Kita tutup dulu dengan kain bekas. Entah itu limbahnya infeksius ataupun non infeksius. Nanti untuk pembedanya setelah penanganan ini. Nah, jadi untuk limbah infeksius semuanya sesuai peraturan kita pastikan limbah infeksius kresek coklat kuning. Ini kita untuk melokalisirnya itu dari area luar ke dalam dengan cara memutar agar limbahnya ini memusat di area satu titik, terus kita masukkan kain ini ke kantong kresek ini. Kalau sudah kelihatan bersih, kita desinfektan. Jadi di sini ada cairan desinfektan 0,5% klorin. Kita semprot dari area luar ke dalam. Kita tunggu sekitar 1-2 menit agar area tersebut terdesinfeksi. Nah, jika sudah, kita lepas APD. Sekiranya sudah kelihatan bersih, kita lepas APD. Nah, untuk pelepasannya kita itu dari sarung tangan dulu. Yang kita pegang yang luar agar yang terkontaminasi itu tidak masuk atau terkena ke bagian tubuh kita. Kita dari yang dalam. Nah, ini APD-nya masuk ke kantong plastik kuning. Kacamata kita taruh dulu, soalnya ada terimanya. Saya taruh, baru penutup kepala ini masukkan ke kantong plastik kuning. Baru apron. Nah, untuk apron itu yang kita pegang area dalam agar yang terkontaminasi ini tidak terkena badan kita. Dari area dalam ini kita ambil paling bawah, kita gulung. Nah, yang kita pegang area dalam, yang luar ini tergulung. Nah, agar kita juga tidak terkena kontaminasi dari apron juga. Setelah ini kita masukkan ke kantong plastik kuning. Setelah ini untuk masker kan saya karena ini pandemi Pak ya. Nah, ini kita lepas. Kita ganti dengan masker yang baru. Nah, ini terus ini kita tutup dulu. Kita tali, kita beri label infeksius. Kita tempel untuk stiker infeksius. Setelah ini baru jangan lupa kita cuci tangan. Cuci tangan 5 langkah menggunakan hand yang ada di spill kit. Baru kita buang limbah tersebut ke tempat sampah terdekat. Jangan lupa untuk kacamata ini kita desinfeksi. Jangan lupa kita ada foam, dua foam yang ada di sini. Jadi untuk di rumah sakit kita ada 2, yang satu logbook. Logbook ini cuma tanggal, lokasi, jam, jenis tumpahannya apa, penggunanya siapa, nanti siapa.
sekalian, maksudnya untuk di area dapur, area-area perawatan. Soalnya yang masuk ke plastik ini bukan solar saja, pecahan kaca itu non infeksius. Setelah kita masukkan ke sini dia akan bersih. Kita ini tali, kita tali dulu. Kita sudah tali, baru kita label untuk limbah beracun. Nah, ini untuk limbahnya yang non infeksius. Kita kasih label beracun. Ya. Nah, bedanya sini lagi. Untuk APD tetap masuk ke kantong plastik kuning. Soalnya APD ini sudah terkontaminasi dengan tubuh kita. Maksudnya infeksius. Kalau yang ini di sebelahnya. Soalnya nanti di TPS penempatannya berbeda untuk di sini pasti tahu. Jadi yang infeksius ya infeksius, non infeksius pasti areanya berbeda. Setelah lepas dan setelah buang itu sudah koordinasi dengan PPI. Karena kita setelah lepas APD ini cuci tangan, kita kan pasti kontak lagi nih dengan dan sebagainya. Setelah kontak apalagi kita udah limbah, kita tidak pakai APD. Nah setelah pemindahan kita kembali di sini area bersih, kita sudah cuci tangan lagi. Itu setelah itu ya kita isi formulir, di sini kita pasti ada rekamannya. Nah ini untuk rekamannya misalnya tadi perubahan non infeksius, teralin dan satu di area mana, itu ada rekamannya di bagian wisata lingkungan. Itu direkam di kita itu ada PPI, jadi ada grade-nya. Area mana yang paling tinggi perubahannya, misalnya nanti kita langsung diberkati apakah ini perlu evaluasi dan sebagainya. Misalnya di IGD, kenapa kok cuma jalan terus? Apakah areanya, ataupun cara penanganan pasiennya, ataupun metodenya? Nah itu kecuali kalau di genset, kenapa kok banyak ceceran-ceceran solar terus? Nah mungkin bensinnya yang bocor ataupun pas pengeluarannya itu biarkan kita masukkan ke grading resikonya dikalikan sudah bisa. Sama laporan kejadian limpahan ketiga di bagian wisata lingkungan. Jadi untuk wisata lingkungan hanya menampung sama menampung sama membuat catatan area mana yang paling tinggi sama satu TW itu berapa kejadian limpahan. Itu nanti kalau di standar kamu itu sudah bisa kan, misalnya kejadian limpahan itu harusnya berapa kali dikoordinasikan dengan BP juga bisa. Itu untuk limbah non infeksius. Ada pertanyaan atau saya lanjut untuk limbah pecahan kaca. Soalnya di sini di kita kan memang cuma pecahan kaca. Kalau dulu ada merkuri juga, tetapi di Indonesia sudah alhamdulillahnya tidak ada dan materi merkuri, makanya dihapus. Soalnya standarnya rumah sakit kalau tidak memakai alat yang bermerkuri. Kalau bermerkuri itu beda lagi.